Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Presiden Joko Widodo yang memberikan pernyataannya tentang pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang rencananya akan digelar di Bali, Indonesia. Dalam pernyataannya tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia masih tetap mendukung kemerdekaan Palestina, tetapi Indonesia tidak akan mencampurkan urusan olahraga dengan urusan politik. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Dalam pernyataannya tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengatakan dia telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA dalam mencari solusi terbaik di situasi ini. Berita berikutnya datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang telah diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo bertemu dengan FIFA untuk menyelesaikan permasalahan pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir telah bertolak ke Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret 2023 dini hari tadi. Namun sebelum berangkat ke Doha, Erick Thohir sempat menyaksikan laga Indonesia melawan Burundi di Stadion Patriot Candrabaga. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga bertemu dengan Hoki Caraka, yaitu seorang striker Timnas U20 dari Indonesia yang menyampaikan keluh kesahnya kepada Erick Thohir. Hoki Caraka mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya di Timnas Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih dan menunjukkan bakat yang mereka punya di Indonesia. Hoki juga mengatakan bahwa dirinya percaya Erick Thohir dapat memperjuangkan Indonesia untuk tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya Hoki juga pernah memberikan reaksi tentang penolakan dari Indonesia terhadap Timnas Israel yang nantinya akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Hoki sempat memberikan pesan menohok lewat Instagram story-nya yang mengatakan bahwa jangan karena mendukung kemerdekaan negara lain sampai harus menghancurkan mimpi banyak anak di Indonesia. Erick Thohir memberikan tanggapan tentang reaksi dari Hoki di Instagram story miliknya. Erick Thohir menulis, Hoki, selama masih ada saya, insya Allah tidak ada yang bisa menghancurkan mimpi kamu, mimpi saya, mimpi kita semua. Semoga lancar ikhtiar ini dan membawa hasil yang baik. Berita berikutnya datang dari KPK yang telah menetapkan Bupati Kapuas Ben Brahim dan istrinya Ari Egahni sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Direktur Penyidik KPK Asep Guntur mengatakan pada Rabu 29 Maret 2023 bahwa tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Kapuas. Perkara korupsi tersebut masih terus didalami oleh tim penyidik KPK meskipun tersangka sudah ditahan di rutan KPK selama 20 hari sejak Selasa 28 Maret 2023 kemarin. Informasi lebih lanjut nantinya akan disampaikan oleh KPK setelah proses penggeledahan selesai dilakukan. Ben Brahim dan istrinya Ari Egahni melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memotong anggaran yang seolah-olah itu hutang kepada penyelenggara negara. Tidak hanya itu, dua tersangka tersebut juga menerima suap dari pihak swasta untuk pemberian izin lokasi di Kapuas. Ben Brahim merupakan bupati terpilih periode 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2023.
Sementara istrinya, Arya Egahni merupakan anggota DPR dari fraksi Nasdem. Berita berikutnya datang dari perkembangan kasus penganiayaan Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan. Hari ini, Rabu 29 Maret 2023, digelar musyawarah diversi antara pihak David dengan pihak AG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Proses musyawarah diversi tersebut dipimpin oleh Hakim Anak Sri Wahyuni Batubara. Musyawarah diversi tersebut gagal karena pihak David menyampaikan penolakannya terhadap diversi kepada AG. Setelah upaya diversi tersebut dinyatakan gagal, hakim langsung menggelar sidang perdana kasus AG tersebut dengan agenda dakwaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pada Rabu 29 Maret. Persidangan tersebut dipimpin langsung oleh hakim tunggal yang sudah memiliki spesialisasi penanganan perkara anak, yakni Sri Wahyuni Batubara. Sidang digelar secara tertutup di ruang sidang 7 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan masih terus bergulir. Makanya jangan lupa untuk terus update di Forum Keadilan TV. Berita terakhir datang dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang menerbitkan aturan mengenai pemberian THR keagamaan 2023 pada Selasa 28 Maret 2023. Dalam surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan, disebutkan THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Ida juga menyampaikan kepada gubernur dan jajarannya untuk melakukan beberapa langkah guna memastikan THR keagamaan dapat berjalan dengan lancar. Pertama, yaitu mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi atau kabupaten membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, mengimbau perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Ketiga, membentuk posko Satgas Ketenagakerjaan, Pelayanan, Konsultasi, dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya tahun 2023 yang terintegrasi melalui website poskothr.kemenaker.go.id. Oke, demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.